Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Putri dari kelas 9E dari absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi WTO. Selamat menyaksikan. World Trade Organization atau yang saya sebut WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Dalam perundingan ini, disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization atau yang bisa disebut WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan pada tahun 1996, karya Kartodojema. Pembentukan WTO bertujuan untuk 1. Meningkatkannya standar hidup masyarakat dunia. 2. Menjamin lapangan kerja sepenuhnya. 3. Meningkatkan penghasilan secara realistis. 4. Memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. 5. Melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Berikut tugas pokok dan fungsi WTO. Ke-1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional. 2. Menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. 3. Menangani sengketa perdagangan internasional. 4. Mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. 5. Memberi bantuan teknik dan pelatih untuk negara berkembang. 6. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Struktur organisasi WTO merupakan hasil adaptasi dari struktur GATT. Struktur organisasi WTO sebagai berikut. Ke-1. Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Kedua, General Conference, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Ketiga, Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Yang keempat, Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Dan 5, Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Keenam, Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Indonesia dalam WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan, seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis, seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri. Ini dia negara-negara yang termasuk organisasi WTO. Yang pertama ada Albania, kedua Angola, ketiga Argentina, keempat Australia, kelima Austria, dan keenam Bahrain, 7 Bangladesh, 8 Belgia, 9 Bolivia, 10 Botswana, 11 Brazil, 12 Brunei Darussalam, yang ke-13 Bulgaria, 14 Kamerun, 15 Kanada, 16 Cina, 17 Kroasia, 18 Denmark, 19 Mesir, 20 Prancis, 21 Jerman, 22 India, 23 Italia, 24 Jepang, dan 25 adalah Indonesia. Sekian dari saya, presentasi untuk menjelaskan organisasi WTO. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.